Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, beberapa waktu yang lalu setelah proses penistaan agama yang ada di Lampung yang menimpa gereja Kristen Kemah Daud, di mana sang pelaku akhirnya bebas karena tidak mendapatkan tuntutan penistaan agama, tetapi mendapatkan tuntutan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Sobat, setelah sang RT Wawan Kurniawan dibebaskan, saya sudah berpikiran bahwa hal ini akan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku menganut agama tertentu untuk membuat kacau atau melakukan kegiatan membubarkan ibadah-ibadah umat Kristen atau umat-umat agama yang lain. Mari kita saksikan video yang saya dapatkan dari TikTok, di mana di situ di Bekasi, di Tambun ada sebuah peristiwa yang mengulang kembali kejadian di Lampung, yaitu sang ketua RT melarang umat Kristen untuk melakukan kegiatan doa di sebuah rumah yang ada di Bekasi ini. Saya juga angkatan suami juga. Yang angkatan urusannya enak aja lu. Nggak boleh. Sebetulnya Pak RT ini dewasa. Lapor sama ibu ke sana, sini. Sini Ajar kalian. Udah. Ini ada pemerintahan di sini, Kak. Mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sih saya ibadah, saya izin sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau lihat sholat dia minta izin sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngontrak di sini, sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa, masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak berbicara, tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Nah makanya Ketua FKUB menyampaikan, Pak, Bapak ingat ya, bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin Pak. Nah oke. Terus Ya. apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas di MB yang kami terima. Besinya. Dari terima ini tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya di MB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dari pengembang developer tadi kita lah beberapa rumah tempat tinggal. Apa yang kita dapatkan setelah video ini kita lihat? Yang pasti hal pertama adalah jelas di situ umat Kristen dilarang atau tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan ibadah doa, karena di situ jelas bahwa sang RT atau lelaki yang berbaju merah itu mengatakan bahwa izin rumah ini adalah izin untuk perumahan, bukan rumah ibadah. Dan itu adalah hal yang berbeda pada saat dilarang, karena umat Kristen di situ sedang melakukan kegiatan doa sehingga tidak diperbolehkan. Nah, sobat-sobatku semuanya, ini sebuah alasan yang jelas sekali dicari untuk melegalkan perbuatan mereka, melarang umat beragama lain untuk melakukan kegiatan ibadah. Yang ingin saya tanyakan, jika hanya berdoa di rumah itu dilarang dan dikatakan bahwa tidak ada izinnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saya ingin bertanya, apakah umat Islam yang melaksanakan sholat berjemaah di rumah itu akan dilarang? Karena rumah tersebut tentunya rumah tinggal yang izinnya adalah izin perumahan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, umat agama lain, agama Buddha atau Konghucu atau umat agama Hindu, mereka memasang di rumah tersebut, di rumahnya ada altar, ada meja, kemudian di situ ditaruh dewa-dewa yang menurut keyakinan mereka, dan mereka melakukan penyembahan di situ, mereka memberikan sesajian di situ. Apakah rumah tersebut harus mendapatkan izin seperti halnya mendirikan kelenteng atau mendirikan pura? Karena jelas mereka juga melakukan ibadah. Apakah hal itu bisa dibenarkan? Berikutnya, saya ingin memberikan contoh. Umat muslim yang melakukan tahlilan di rumah, apakah itu diperlukan izin? Karena mendirikan rumah itu tentunya bukan izin mendirikan rumah untuk melaksanakan tahlilan. Rumah tersebut pasti adalah
rumah kediaman, rumah tempat tinggal. Seperti yang dilakukan umat Kristen juga, ada anggota keluarga yang meninggal di dalam periode-periode tertentu, 1 minggu, 30 hari atau 40 hari atau 1 tahun atau 3 tahun, kita melakukan kegiatan yang namanya memori, ibadah memori. Nah, di situ umat muslim pun juga mengenal tentunya yang disebut namanya tahlilan. Nah, kemudian bagaimana dengan hal ini? Apakah juga harus dilarang? Jika Anda melarang kegiatan berdoa seperti yang di Bekasi itu, tentu sang ketua RT juga harus konsekuen melarang semua rumah yang ada di Bekasi itu untuk diadakan kegiatan berdoa di rumah. Apakah hal itu bisa dibenarkan? Anda beragama Kristen, Anda beragama Buddha, Hindu, Konghucu, tentu ada tempat atau altar di rumah Anda. Apakah itu juga akan dilarang? SKB 2 Menteri yang menimbulkan polemik berkepanjangan, yang menurut saya itu adalah titik awal terjadinya perpecahan di antar umat agama yang ada di Republik ini. Dan itu bukan untuk umat Kristen. SKB 2 Menteri adalah untuk semua agama yang ada di Republik ini. Jika Anda merasa mayoritas di suatu tempat, kemudian Anda menerapkan hal tersebut kepada umat beragama lain yang mungkin minoritas ada di situ, maka di tempat lain saudara Anda, keluarga Anda, relasi Anda yang agamanya ternyata minoritas di sana, bagaimana jika mereka juga dilarang? Apakah Anda sudah pikirkan hal ini? Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Menteri Agama yang baru-baru kemarin mengeluarkan statement bahwa SKB 2 Menteri akan segera dicabut. Sang Menteri mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan Presiden di mana izin mendirikan rumah ibadah rekomendasi cukup dari Kementerian Agama. Itu yang tepat. FKUB adalah sebuah organisasi yang kegiatannya adalah menjaga agar ada kerukunan antar umat beragama, bukan berkaitan dengan izin mendirikan tempat ibadah. Jika praktek-praktek pelarangan untuk kegiatan ibadah suatu agama ini diteruskan, maka negara kita tentu akan kacau dan negara kita akan selalu berbenturan. Di video saya yang lain, saya pernah mengatakan dan saya pernah mencoba untuk mengajak berdiskusi antar sesama umat beragama. Ada berapa Allah yang kita yakini? Jika kita meyakini ada satu Allah, kenapa Anda takut jika ada umat lain beribadah? Kenapa Anda harus melarang umat beragama lain untuk menjalankan ibadah? Yang tentunya Allahnya adalah sama dengan Allah Anda, sama dengan Allah kita semua, yaitu Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kasih dan Penyayang. Hanya ada satu Allah. Yang membedakan adalah jalan kita masing-masing untuk bisa bertemu dengan Allah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, Sang Maha Pencipta, melalui jalan yang kita yakini itu adalah jalan yang benar. Jalan yang benar tentunya tidak perlu dipaksakan atau memaksa orang lain untuk mengikuti jalan kita, karena masing-masing orang memiliki pemikiran, memiliki keyakinan yang berbeda-beda dengan kita. Jika saya orang Kristen, saya meyakini bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga, bertemu dengan Allah Bapa di surga, yaitu melalui Yesus Kristus yang saya sembah. Umat Muslim yakin akan bertemu dengan Allah, akan masuk ke surga dan mengikuti ajaran Sang Nabi Muhammad. Umat Buddha juga yakin mengikuti ajaran Sang Buddha. Umat Hindu juga yakin, umat Konghucu juga yakin lewat dari pengajarannya masing-masing. Umat kepercayaan dari Kejawen juga memiliki jalannya sendiri. Umat kepercayaan dari Kaharingan juga memiliki jalan yang sendiri-sendiri. Sobat-sobatku semuanya, ini semua hanyalah masalah jalan untuk menuju kepada Allah yang kita sembah, di mana Allah itu hanya ada satu dan tidak mungkin ada Allahnya orang Islam, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Buddha, Allahnya orang Hindu, Allahnya orang Konghucu, Allahnya orang Kejawen, Allahnya orang Kaharingan, atau Allahnya orang kepercayaan yang lain. Tidak ada, hanya ada satu Allah. Karena jika ada banyak Allah di surga sana, di atas langit,
apa jadinya manusia jika masing-masing Allah saling berantem dan saling berebut untuk memperbesar umatnya masing-masing. Hanya ada satu Allah. Dan di dalam umat manusia untuk menemukan Allah tersebut kita memiliki jalan yang berbeda-beda. Yang pastinya tidak bisa dipaksakan. Dan yang saya lihat ini tampaknya seperti sengaja ada yang meledakkan kasus-kasus agama di negara kita. Berhati-hatilah jangan sampai kita terprovokasi. Berhati-hatilah karena ada pihak-pihak yang tidak mengingini Indonesia itu tenang, Indonesia itu maju. Ada pihak yang ingin melihat Indonesia itu bertengkar, Indonesia itu terpecah belah. Dan unsur yang paling gampang memecah belah Indonesia adalah lewat unsur yang namanya agama. Begitu Anda diberi doktrin bahwa hanya agama Anda lah yang paling benar, maka Anda harus membuat seluruh Indonesia ada satu agama dan satu kepercayaan. Maka Anda harus berusaha sebisa mungkin untuk membawa orang lain masuk atau mengikuti kegiatan agama Anda agar Anda memperoleh pahala di sana. Maka itu merupakan titik awal kehancuran kita. Kita tahu bahwa masing-masing agama tentu memiliki keyakinan sesuai dengan agamanya masing-masing. Umat Muslim yakin dengan Muslim akan masuk ke surga. Umat Kristen yakin dengan Kristen masuk surga. Umat Katolik yakin dengan Katolik masuk surga. Umat Hindu yakin mengikuti ajaran Hindu masuk surga. Umat Buddha yakin mengikuti Sang Buddha masuk surga. Sobatku semuanya, jika masing-masing umat ini tadi dimasukin doktrin bahwa kamulah yang paling benar, Buddha lah yang paling benar, lainnya salah, maka kamu harus membuat yang lain itu sama seperti dengan Buddha, agar kamu nanti bisa mencapai nirwana, agar kamu bisa mencapai surga, bertemu dengan Sang Buddha. Jika kamu tidak menjalankan perintah agama ini, maka kamu akan masuk neraka. Maka sobatku semuanya, umat Buddha akan bergerilya dan akan memaksa umat lain untuk masuk agama Buddha. Dan di situ berikutnya akan ada perpecahan di antara umat. Dan pada ujungnya bukan perpecahan agama, perpecahan umat, ujungnya adalah perpecahan Republik Indonesia. Ingat, jangan sampai hal itu terjadi. Salam Obidantos.